Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada hari ini kita sudah masuk ke materi ibadah muamalah. Yang tentunya ibadah muamalah itu merupakan sebuah ibadah yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Oke. Rekan-rekan mahasiswaku semua, dalam kajian ini saya tidak membahas secara detail, namun lebih ditekankan pada diskusi interaktif nanti, sehingga kita lebih paham dan lebih tahu mengenai ibadah muamalah. Karena apa? Ibadah muamalah ini dalam perspektif Islam itu sangat luas sekali. Perlu kajian-kajian yang lebih dalam. Rekan-rekan mahasiswaku semua. Nah, dalam memahami ibadah muamalah perlu kita pahami terlebih dahulu konsep pengertian definisi ibadah muamalah itu. Ibadah muamalah itu apa sih? Sebenarnya ibadah muamalah merupakan ibadah kita kepada Allah dalam bentuk bagaimana kita komunikasi dengan sesama kita, manusia, bukan hewan ya. Bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi sesama kita ya, antar individu, kelompok, bahkan masyarakat. Secara umum ibadah muamalah itu mencangkup aspek berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, hukum, syariat, pernikahan, keluarga, dan lain-lain. Jadi aspek-aspek kehidupan kita, baik ibadah sosial, ibadah dalam hukum, syariat, pernikahan, sosial, budaya, dan lain-lain itu merupakan ibadah muamalah. Bagaimana semuanya itu kita atur, nih Islam mengatur ini, hubungan kita dengan orang lain, dengan kelompok lain, dengan masyarakat. Bisa dipahami ya? Rekan-rekan mahasiswaku semua, dari ini semua perkembangan ilmu pengetahuan di Dirasat Islamiyah, studi Islam itu lebih fokus kepada pengembangan aspek ekonomi. Ibadah muamalah lebih ditekankan fokus ya, dipersempit ya, mengenai transaksi ekonomi, kajian-kajian ekonomi. Ibadah muamalah mengatur permasalahan perekonomian yang mencangkup hubungan kita, individu dengan orang lain, dengan masyarakat, ya. Pada aspek transaksi, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain. Jadi ibadah muamalah saat ini lebih ditekankan fokus kepada bagaimana transaksi ekonomi dalam perspektif Islam. Tentunya ada kajian tersendiri, ada ilmu yang lebih dalam yakni fikih muamalah. Rekan-rekan mahasiswaku semua, dari semua ini sederhananya adalah bahwa ibadah muamalah merupakan sebagai bentuk hubungan kita ya, hubungan kita sesama kita dengan tujuannya apa? Harmonis, sejahtera, dan adil. Landasannya apa? Tentu Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam bentuk kebaikan. Kebahagiaan takwa dalam konteks ini adalah bagaimana kita bertransaksi ekonomi secara jujur. Ya. Bagaimana kita berdagang dengan baik sehingga pembeli tidak merasa dirugikan, penjual juga merasa tidak dirugikan, sama-sama untung, sama-sama enak, ikhlas. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan berdagang atau berperilaku, berbuat curang, dolim, dan lain-lain. Ini harus dihindari. Karena apa? Di akhir ayat itu ada kata amat berat siksa Allah. Di dunia, contohnya ketika kita berdagang tapi kita berbuat curang, lama-lama dagangan kita bangkrut. Tapi sebaliknya ketika kita berdagang dengan jujur, dengan harmonis, komunikasi antara pembeli enak, tentu dagangan kita akan laris manis. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Teman-teman semua, dalam muamalah harus ada prinsip dasar yang harus kita pahami. Tentu dalam muamalah prinsip dasar secara umum tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain, antar pembeli maupun penjual. Artinya dalam setiap transaksi ekonomi, transaksi perdagangan, kalian mau jual, kalian mau beli, harus ada koridor-koridor Islami. Ya, harus ada nilai-nilai Islami ini di sini. Jangan berbuat curang, ini harus dihindari. Kita pengen untung besar, kita pengen punya banyak uang, kita pengen manusiawi itu. Tapi ingat, jangan berbuat curang maupun dolim. Ya, lebih baik kita untung sedikit tapi berkah. Ya, kita untung sedikit nih, 500 perak, 1000 perak, minimal itu, tapi berkah, daripada untungnya banyak tapi merugikan kita sendiri, merugikan orang lain dengan perbuatan kita sendiri, berbuat curang, berbuat dolim, menipu, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Dari sini bisa dipahami. Nah, kemudian dalam setiap transaksi, rekan-rekan mahasiswa semua perlu ada prinsip-prinsip akad nih, syarat dan prinsipnya akad. Tadi yang saya sampaikan di awal itu harus jujur, tidak merugikan orang lain, objektif, transparan, adil. Contohnya begini, kalian mau jual, sampaikan kepada pembeli, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, maaf ini barang tidak baik, ini barang sudah seperti ini. Bapak, Ibu, Mas, saya ambil untungnya sedikit, 1000 perak. Jujur aja, sampaikan apa adanya kepada pembeli. Pembeli juga seperti itu, sampaikan apa adanya kepada penjual. Jangan menekankan harga yang sangat murah, mintanya murah tapi barangnya mintanya bagus. Seperti itu. Ini sudah hukum pasar. Barang bagus tentu ada biaya yang bagus juga.
Oke. Rekan-rekan mahasiswa semua, tentunya kalian ini sudah paham ya. Pada intinya ketika kita melakukan sebuah transaksi ekonomi harus ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan. Ya. Terutama aspek kejujuran. Ya. Kemudian dalam bertransaksi ekonomi harus waspada nih jenis sifat transaksi yang diharamkan. Baik itu sifat, bentuknya, jenisnya, apapun itu. Baik langsung maupun tidak langsung maupun apapun itu. Pertama itu adalah riba. Ya, riswah, suap, maisir, judi, tadlis, penipuan, ihtikar, penimbunan, goror, tidak jelas, bahaya dan lain. Najasi, barangnya dinaikkan supaya permintaannya banyak, demandnya banyak, naik sehingga pembeli juga naik dan lain-lain. Kesemuanya ini perlu kalian hindari dan waspadai. Karena apa? Karena nanti barang yang kita miliki, keuntungan yang kita miliki tidak akan berkah. Justru membawa bahaya, membawa malapetaka bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, seperti itu. Oke. Nah, transaksi yang diharamkan, pertama dari jenisnya, kedua zatnya, ketiga tidak sah akadnya. Zatnya apa nih? Babi, daging-daging yang diharamkan oleh Allah, minuman yang diharamkan ya. Kemudian selain zatnya apa? Caranya, metodenya dalam berdagang. Jangan ada unsur penipuan, barang tidak jelas, transaksinya tidak jelas, ada unsur riba, ada unsur riswah, ada unsur maisir, apalagi penimbunan, apalagi ditambah dengan tidak sahnya akad, rukun-rukunnya tidak dipenuhi, seperti itu. Ini semua coba kalian perhatikan. Ada penjual, pembeli, ada barang, uang, jasa, kemudian ijab dan kabul, tidak haram dan jelas. Ini merupakan syarat dan rukunnya transaksi atau akad kesepakatan. Oke. Karena kan mahasiswaku semua dulu dalam bermuamalah itu caranya tradisional. Sekarang sudah masuk ke era digital virtual. Bagaimana perdagangan ekonomi kita, perdagangan transaksi kita, COD kita, reseller, online shop, dalam perspektif hukum Islam itu seperti apa dan bagaimana. Kita diskusikan nih di sini. Halal apa haram nih? Boleh apa enggak nih? Nah, seperti itu. Oke. Rekan-rekan mahasiswaku semua. Dan terakhir, bermuamalah dalam Islam antara kerja dan ibadah. Kita di sini hubungan kita dengan sesama kita hablum minan nas. Ini merupakan pola interaksi komunikasi dengan kita, dengan sesama kita dalam memenuhi kebutuhan hidup. Aspeknya apa ini? Ibadah kepada Allah. Kita berdagang, kita bertransaksi, kita mau jualan, mau beli, semuanya itu merupakan bagian ibadah kita kepada Allah. Kita kerja juga ibadah.
tentunya sesuai dan koridor syariat Islam. Jangan ada unsur-unsur tadi, sifat-sifat tadi, riba, riswa, maisyu, judi, dan lain-lain. Kalian mau berdagang, silakan. Kalian mau beli barang, silakan. Selama berdagang, membeli itu tidak melanggar syariat koridor Islam. Kalian mau berdagang, silakan. Mau untung banyak, silakan. Tapi caranya yang benar. Kalian mau beli sesuatu barang, caranya juga yang benar. Kalian mau menjual jasa kalian, caranya juga yang benar. Jangan semua cara diterapkan. Karena apa? Ketika kita melakukan transaksi ekonomi, ketika kita melakukan muamalah, semua cara, entah itu haram, entah itu halal, semuanya diterapkan. Hanya satu, mengejar keuntungan. Maka muamalah kalian, dagangan kalian, pembelian kalian tidak akan berkah. Kita mencari keberkahan hidup, kita mencari keberkahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.